Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nggak makan, nggak makan, jujur. Tapi kata saya ngomong, desa saya hancur, desa. Mau bilang apa? Tuhan berkata begini, ya udah, kami terima. Saya juga harta habis, kebun saya habis, nggak ada lagi untuk kedepannya, untuk biaya sekolah anak, dan tidak makan lagi gitu. Rupa yang elok jangan dimanja. Pujalah dia. Ya Allah, nyuci loh. Saking gak 500 tan bantuan kemanusiaan daripada Malaysia ke Indonesia masih lagi ditahan. Ini bukan masalah kapal, tapi isu pentadbiran di sana. Kerana kerajaan Indonesia belum lagi mengisytiar bencana nasional. Jadi semua barang yang nak masuk ke sana akan dikenakan cukai. Jadi besarnya atas pernyataan orang ini ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Lihat aja videonya. Saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ya, ada ingin membantu. pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Malaysia ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, jom di video kali ini kita reaction bareng nih teman-teman ya. Salah satu video yang dimana kedok kesombongan pemerintahan Indonesia ini terbongkar teman-teman ya. Sangat terbongkar pasca banjir di Sumatera dan Aceh. Ini ada sebagian yang mengatakan kami tidak usah, kami menolak bantuan. Apa bantuan Malaysia hanya sekian-sekian, kami mampu. Padahal faktanya, meskipun Indonesia mampu memberikan bantuan sebanyak-banyaknya, bantuan itu tidak kunjung padam, gak kunjung datang teman, gak kunjung datang. Sehingga banyak rakyat yang berharap dari luar, dari negara tetangga itu memberikan bantuan, hanya saja terhalang oleh gerbang-gerbang pemerintahan sehingga mereka tidak bisa memberikan bantuan. Dan bahkan ada yang diberikan pajak loh, dianggap barang luar yang datang ke Indonesia. Astaga. Kita dengarkan keluh kesah daripada warga Aceh dan Sumatera dan bagaimana pemerintahan Indonesia itu menanggapi perkara ini teman-teman. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nggak makan, nggak makan, jujur. Tapi kata saya ngomong, desa saya hancur, desa. Mau bilang apa? Tuhan berkata begini, ya udah, kami terima. Saya juga harta habis, kebun saya habis, nggak ada lagi untuk kedepannya, untuk biaya sekolah anak, dan tidak makan lagi gitu. Kami mohon kepada relawan dari adik ini, bantulah kami, dek. Bantu kami semampu, adik. Kami tidak mengharapkan lebih. Bisa kami dapat makan, alhamdulillah. Ini desa kami sudah hilang, tidak ada lagi, kebun-kebun kami habis, rumah ibadah. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Ayo teman-teman, sekarang waktunya hadir dan membantu saudara kita yang sedang berjuang. Saya katakan sekali lagi, pemerintahan Indonesia adalah bangsat teman-teman ya. Rakyat loh. Parah pemerintahan sekarang ini, jauh lebih parah daripada pemerintahan sebelumnya. Mereka sudah gak punya rumah. 3 hari 3 malam kami haus, kami tidak ada air, kami minta sama orang sebelah pun tidak kasih. Begitulah rasanya sedihnya luar biasa. 3 hari 3 malam baru dapat bantuan. Itu pun dapat bantuannya berasnya 2 gelas. Satu rumah itu berasnya 1 kakak berasnya 2 gelas. Superminya 2. Selamat semua, alhamdulillah. Allah itu walaupun seperti ini tapi masih menolong kami semuanya. Kami mengharapkan bantuan orang-orang yang dermawan, kemudian pemerintah juga belum nampaknya memperhatikan kami. Mohon Mbak, tolong kami ini. Insyaallah Bu. Jangan sampai kami haus dan lapar ya. Pada rumput yang bergoyang. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Nah, mari bersama, oh adik, memetik bunga. Ya Allah. Mari menyusun seroja bunga.
teman-teman bisa kita lihat sendiri loh, perjuangannya luar biasa. Kemana pemerintah Indonesia? Kenapa banyak bantuan luar ditolak? Apa permasalahannya? Menolak boleh, tapi bantuan harus benar-benar cepat. Ini masalah nyawa. Sudah 1.000 orang lebih yang meninggal, yang sudah ditemukan. Masih belum ada yang ditemukan. Beda lagi yang mengungsi, yang kehilangan harapan, yang kehilangan rumah, yang kehilangan kebun, yang kehilangan masa depan untuk membiayai anak-anaknya untuk berpendidikan. Pemerintahannya hanya bisa, saya siap, saya bisa bantu. Faktanya sampai detik ini bantuan dari pemerintah belum sepenuhnya menyebar di seluruh bencana-bencana alam. Allahu Akbar. Ada apa dengan Indonesia ini? Apa yang ditakuti Indonesia sehingga takut membuka bantuan dari luar loh? Rupa yang elok jangan dimanja. Pujalah dia. Ya Allah, nyuci loh. Saking gak 500 tan bantuan kemanusiaan daripada Malaysia ke Indonesia masih lagi ditahan. Ini bukan masalah kapal, tapi isu pentadbiran di sana. Kerana kerajaan Indonesia belum lagi mengisytiar bencana nasional. Jadi semua barang yang nak masuk ke sana akan dikenakan cukai. Jadi bantuan dah siap. Bangsa kat sana yang kita tahu pun sangat memerlukan. Tapi biokrasi yang melambatkan benda-benda yang macam ni. Tapi kita harap ataupun kita doakan bantuan ni akan dapat disegerakan dan dapat membantu rakyat-rakyat yang terkandas di sana. Jadi gerak lu. Apa-apa, hola-hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Peace. Ini loh menteri yang Expose ada, ya saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, Ya. ada Ingin membantu. pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu. bukan masalah nilai. Saya marah loh dengar lihat ini. Marah betul. Bukan masalah nilainya seberapa, tapi pri kemanusiaannya yang adil dan beradab itu yang penting. Pri kemanusiaan loh teman-teman ya. Ini berbicara tentang kemanusiaan. Negara mungkin mampu memberikan bantuan sampai 1.000 triliun kepada warga Aceh. Tapi faktanya gak ada sama sekali loh. Hanya pencitraan saja yang ada. Setelah itu wes beres. Bukan masalah berapanya. 10.000 pun oke-oke saja memberikan bantuan ke warga Aceh dan Sumatera. Yang penting kita ikhlas. Sombong. Dasarin bajingan ini. Pemerintah bajingan. Kira-kira seperti itu. Teruntuk warga Malaysia, saya sebagai warga Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan orang ini ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Lihat aja videonya. Saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, Ya. ada Ingin membantu. pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu. Kira-kira seperti itu. Astagfirullahaladzim. Maunya apa nih orang ya? Gue udah kehabisan kata-kata ya. Kata apa yang cocok untuk orang ini? Bangsat gitu lah. Astagfirullahaladzim. Yang namanya bantuan itu seikhlasnya, semampunya ya. Dan lagian ini juga bukan kewajiban mereka juga ya. Tapi kewajiban pemerintah ya. Tapi setidaknya dengan bantuan mereka meringankan beban pemerintah ya. Bagus. Semakin banyak bantuan dari luar ya semakin meringankan beban mereka, korban
bencana banjir di Sumatera ya. Nah, ini yang ada malah dibatasi, dipersulit ya. Nah, kena cukai lah bla 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 bla. Padahal ini darurat pangan gitu loh ya. Kelaparan ya, banyak yang mati kelaparan ya. Nah, malah dibatasi. Jadi serba salah gitu. Maunya apa sih ya? Udah dikirim bantuan ya, diremehkan gitu ya, karena nominalnya katanya yang cuma 1 miliar, kita juga masih mampu ya. Sekaya apa sih negara kita sih ya? Sampai udah nggak butuh bantuan negara luar gitu ya. Astagfirullahaladzim, gua nggak ngerti sumpah jalan pikirannya. Terima aja, udah terima sebanyak-banyaknya. Bantuan dari luar itu apa susahnya gitu loh ya. Takut kebongkar sebab musabab dari bencana ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Malaysia ya, dan sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas uluran tangannya, atas bantuannya terhadap saudara kami di Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isteri Alim ya, dan kita doakan, kita bantu sedaya isteri Alim ya, dan kita doakan, kita bantu sedaya. Memang anjing pemerintah Indonesia. Bantuan dari luar negara mau dikirim ke Aceh, malahan dipersulit, disuruh bayar biaya cukai. Memang setan kalian. Bantuan aja dijadikan bisnis. Memang pukimak memang. Kami jatuh, kami bangkit. Kami tak pernah kenal patah sakit. Kami jatuh, kami bangkit. We gon' do what you never do, you know me. Pak, terkait Gubernur Aceh yang meminta bantuan kepada PBB, Pak, bagaimana Pak tanggapannya? Soal tanggapan Gubernur Aceh mengirimkan surat untuk UNDP dan satu lembaga PBB lainnya, Pak? Saya belum baca. Tapi ini gimana Pak dari Kemendagri, apakah membolehkan atau bagaimana Pak? Berhenti dulu. Saya belum tahu bentuknya bantuannya apa. Meminta kata kepada dua badan PBB Pak. Bantuan Sudah monitor Pak soal surat itu Pak? Dengar-dengar tapi saya belum baca. Artinya itu bukan atas perintah. Oh, jadi nggak ditembusin ke pemerintah pusat gitu ya Pak? Enggak dari saya. Tapi kalau misalnya selanjutnya Ngapain? dengan pemerintah Lebih baik langsung saja ke Badan Persarikan Bangsa-Bangsa, langsung aja. Dan mudah-mudahan semuanya permasalahan daripada bencana ini semuanya semoga terbongkar agar pemerintahan yang busuk-busuk ini hancur. Gila. Apa menyerah dong Pak? Berarti Maksudnya mereka merasa tidak terobek nih gitu kan? Minta apa dulu gitu. minta tolong, bantuan Pak. Pak, assistance Pak. Rencananya Urusan Dibukanya tolongnya bantuan. untuk apa? Bantuan Bantuan ini ini, Pak. bantuan Rehabilitasi dan rehabilitasi, Hah? Konseling kan? rehabilitasi Pak. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau Pemprov pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Apa itu diperbolehkan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download kepada bantuan luar. Okey, cerita dia macam ni. Pada awal Disember 2025, semasa beberapa kawasan dekat Indonesia tu banjir teruk, yang macam kita tahulah yang dekat Aceh dan juga Sumatera Utara tu, ada satu bantuan perubatan daripada Malaysia yang bernilai sekitar $60,000 lah. Dan bantuan-bantuan ini disalurkan dalam bentuk bekalan perubatan contohnya dan juga keperluan kecemasan. Dan dia dikatakan dihantar melalui saluran rasmi dan juga kerjasama kemanusiaan dekat lapangan. Cuma yang penting sekali, sebahagian sumbangan ni sebenarnya telah pun dibiayai secara swasta lah hasil kutipan sumbangan rakyat serta NGO dengan tujuan untuk ringankan beban mangsa pada fasa awal bencana. Tapi kita tahulah bantuan-bantuan macam ni bukannya nak ambil alih pengurusan kerajaan Indonesia, akan tetapi dia sebagai bantuan negara jiran kepada jiran yang boleh dibuat
dengan cepat, praktikal dan berasaskan kemanusiaan. Walaupun daripada sudut pentadbiran kerajaan Indonesia, kenyataan itu mungkinlah bertujuan untuk menonjolkan keupayaan negara mereka sendiri. Akan tetapi, bantuan kemanusiaan ni, nama pun bantuan dan juga derma. Dia bukanlah satu pertandingan siapa yang paling kaya ataupun siapa yang paling banyak bagi sumbangan. Dia lahir daripada solidariti, empati dan juga hubungan kejiranan. Macam kita lah kan. Bila kita susah, orang nak bantu, and then takkan kita cakap, oh, engkau bantu berapa banyak, engkau bantu berapa banyak, engkau berapa ribu, engkau berapa ratus, kan? Takkan macam itu. Tak kira lah berapa banyak pun, yang penting sekali dalam situasi krisis ni, bantuan orang tetap pun bantuan. Dan Betul. adalah lebih baik kalau kita just cakap terima kasih dan juga move on. Apa pula pandangan korang? Kongsi dekat ruangan komen. Saya sebagai masyarakat biasa sangat kecewa ya sebenarnya. Sudah hampir 2 minggu tetapi masih begini aja. Pernyataan Menteri ESDM yang sebelumnya sempat menyebut listrik Aceh sudah pulih 93% banyak menuai kritik. Warga menilai kondisi di lapangan belum sesuai. 2 pekan berlalu, sejumlah desa di Aceh masih berusaha untuk pulih. Meski demikian, pemerintah setempat masih mengaku kewalahan. Untuk merecovery ini semua, kami memang tidak punya kemampuan. Baik dari segi SDM-nya, peralatannya, kemampuan daerah, keuangan, itu memang kami di daerah memang tidak punya kemampuan. Hingga kini warga masih berharap pemerintah pusat dapat menetapkan status bencana nasional agar pemulihan di Aceh bisa berjalan lebih cepat. Dari segi pemerintahan, pemerintah Aceh sudah bekerjasama dengan dunia luar bagaimana bantuan bisa masuk. Tapi kan ini ada undang-undang yang mengarahkan secara nasional harus melalui pemerintah pusat. Kami nggak tahu pulang ke mana, nggak tahu. Nggak ada rumah, nggak ada kebun juga. Ya adik kasih rumah lah adik, nggak ada tempat tinggal lagi kami ya. Itu aja yang kami minta. Kami dari Gerakan Rakyat Aceh Bersatu untuk Korban Bencana. Pada hari Selasa tanggal 16 akan turun ke jalan. Baik dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Luk Semawe dan juga kemungkinan diikuti kabupaten lainnya untuk menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana nasional untuk banjir Aceh dan Sumatera. Assalamualaikum Bang Dah. Gak tahu saya teman-teman mau ngomong apa lagi. Ya Allah, sabarlah. Bang Dah dari perkumpulan Persatuan Rakyat Aceh dalam bencana yang cuma BU Bang Dah kan mencekat dengan Amdah dan turun jalan apabila pemerintah pusat hanya tentukan bencana nasional untuk najak turun jalan seluruh Aceh. Fungsi Ji untuk pulih. Fungsi turun jalannya sebenarnya Ji untuk pulih. Demo kan. Jadi selamanya yang demo-demo baik di Jakarta maupun di Aceh Putra hasil dari hasil demonya. Yang dengan keadaan laginya apabila nak turun jalan ramai-ramai mengganggu orang lain. Di jalan tengah sabah macam relawan itu biar tambang untuk ya bantu masyarakat yang terdampak bencana mengganggu lah orang drone dan pemurusan ti nyak takkan berhak lagi menang dia memang berhak ni dia tengah lagi yang masyarakat lagi menang berhak draw ni pelabuhan tu yang hai lewat bantuan jadi dia nak datang lagi menang dia memang berhak ni nejak TNI ambil paksa bantuan dan rem kami amankan supaya tidak dijarah ormas. Astaga. TNI detut. Awaknya nak tujuan roy cok. Tapi teman-teman ya saya luruskan bantuan itu banyak yang dirampas oleh oknum-oknum yang kelaparan juga teman-teman. Keamanan di posko itu tidak aman. Ya Allah. Sulit amat hidup di Indonesia. Yang tidak ada bencana aja kesulitan buat makan, buat cari kerja. Nah,
Apalagi yang sedang kena musibah loh. Nasib loh, hidup di Indonesia seperti ini, nasib bang. Icok ambil depan awaknya nanti apa bagi awaknya minta bantuan awaknya dari pemerintah Aceh. Ya menan. Minta awaknya relawan. Jadi mina bahar dan tata lagi menan tang. Patah nak ni kekeliruannya yang lagi menang dan berlaku. Ni pelabuhan teh yang hanjit lewat berarti yang hanjit lewat bantuan daripada luar ni petik pelabuhan. Mana cok? Kalau bukan periuk nasimu yang diterjang banjir. Untuk semua pemimpin publik, anggota DPR, termasuk presiden sekalipun. Kalau bukan periuk nasimu yang diterjang banjir, kalau bukan mamamu yang meninggal, kalau bukan rumahmu yang hilang, kalian nggak akan paham sakitnya pada saat bencana itu. Masyarakat bayar pajak. Dari setiap yang kita beli sampo semua bayar pajak supaya pajak itu masuk ke negara, oke? Negara kemudian balikin lagi duit ke masyarakat ketika masyarakat susah. Semua yang mengkritik pemerintah hari ini akan dibilang nyinyir aja. Banyak orang-orang hebat penanganan bencana di Indonesia ini. Ketika bencana terjadi, negara dikelola oleh orang-orang seperti ini. Fair nggak? Nggak fair. Banyak sekali orang-orang hebat. Tapi siapa kepala BNPB-nya? Situasi kedukaan kita, Mas Media. Pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang masih mengunggulkan sawit. Ya. Bagaimana Anda merespon pesan dari Presiden yang konsisten? Ya. Bahkan setelah pulang dari lokasi bencana, bilang mengunggulkan sawit. Ada banyak studi ya, studi Walhi, universitas. Tidak hanya Indonesia, internasional mengatakan bahwa deforestasi salah satunya karena sawit. Jadi kalau ketika bencana masih kemudian bilang sawit. Saya ingin bilang begini, Mbak. Untuk semua pemimpin publik, anggota DPR, termasuk presiden sekalipun. Kalau bukan periuk nasimu yang diterjang banjir, kalau bukan mamamu yang meninggal, kalau bukan rumahmu yang hilang, kalian nggak akan paham sakitnya pada saat bencana itu. Kalian nggak perlu tertimpa bencana untuk merasakan itu. Tapi empati aja cukup. Pesan-pesan pemerintah termasuk presiden Anda melihat nir empati? Presiden, BNPB, boleh nggak marah masyarakat ketika bencana terjadi? Boleh. Masyarakat bayar pajak. Dari setiap yang kita beli sampo semua bayar pajak supaya pajak itu masuk ke negara, oke? Negara kemudian balikin lagi duit ke masyarakat ketika masyarakat susah. Sumbar itu dipotong 2,5 T kalau nggak salah efisiensi anggaran. Aceh itu 2 triliun. Sumut itu 1,1 T. Sekarang anggaran yang balik ketika bencana aja hanya hitungan miliar hari ini. Mereka udah potong duluan. Bisa balik lagi nggak? Ini kita bernegara. Sumatera Barat, ya, orang-orang baik di Sumatera Barat bergabung ke Indonesia karena mereka tahu negara akan lebih baik membantu Sumatera Barat. Begitu juga Aceh. Nah sekarang ketika Ayah, abah lambat soko na ba? Lambat soko na ba dalam nih ba? Ayah, abah lambat soko na ba? Lambat soko na ba dalam nih ba? sulit, negara bantu, Jakarta bantu. And no action. Semua yang dilakukan pemerintah di luar ekspektasi Anda. Ya pasti pemerintah akan bilang saya nyinyir aja. Semua yang mengkritik pemerintah hari ini akan dibilang nyinyir aja. Apa bantuanmu? Jadi Anda membaca apa dari presiden kemarin ke lokasi? Inkompeten. Saya harus jujur, Mbak. Saya ngajar di kampus, saya ngajarin manajemen bencana. Saya sekolah dengan baik supaya saya tahu teorinya. Sedih nggak? Do. Ari ya le. Kakak ki ala ko nangi lesong kayo. Pak Satik sempat ya, jom kita lesong mal mangki ba na pa. Kan boleh sang kuti kata alam diyon ni ba amana pa.
Kijong murni enangi lo salah bengah dan eka maba dan kijong yang lo sih. Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi sebuah motivasi buat kita untuk selalu menyalurkan tangan kepada saudara-saudara kita yang di Aceh, baik itu dari rakyat Indonesia sendiri ataupun dari rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya, teman-teman ya. Mudah-mudahan di Aceh dan Sumatera cepat pulih, dan yang kena musibah Allah tabahkan, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan semuanya oleh Allah akan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik daripada ini, teman-teman ya. Amin. Oke, itulah video reaction hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.